Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Master Doi ya. Dan mungkin ini adalah channelnya baru untuk Master Doi ya, karena yang channel yang lalu itu entah kenapa diblok oleh pihak YouTube ya, sehingga tidak bisa melanjutkan untuk informasi-informasi yang terkait dengan rekan-rekan terutama guru yang ada di sekolah. Nah, jangan lupa ya sebelumnya untuk ini diklik saja tombol subscribe-nya dan tentunya loncengnya juga diaktifkan karena saya akan terus update informasi terkait dengan informasi pendidikan dan informasi-informasi sekolah ya. Kemudian informasi-informasi yang lainnya juga terkait dengan operator juga gitu ya. Nah, itu saya akan informasikan. Baik, di kali ini rekan-rekan guru yang saya hormati, saya akan coba memandu kembali ya terkait dengan pengisian SKP online yang mungkin sudah mulai sekarang dilakukan, gitu ya. Nah, baik rekan-rekan, kita langsung saja masuk ke alamat ya, ke alamat seperti biasa skp.garutskap.go.id ini ya. Kemudian silakan rekan-rekan masukkan untuk loginnya itu adalah NIP dan password ya. Dan password kemudian tinggal klik login gitu ya. Tinggal klik login. Nah, ini pasti tampilan pertama untuk SKP online ini adalah seperti ini ya rekan-rekan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk di tahun 2022 ya, rekan-rekan perlu diingat di awal Januari kemarin seharusnya rekan-rekan harus sudah mengunci ya, mengunci target apa atau sasaran apa yang akan kita lakukan sebagai guru dari bulan Januari sampai Desember tahun 2022. Baik, sebelum itu ya, sebelum mengisi kita cek dulu di sini. Nah, di sini ada beberapa kinerja utama ya, ada beberapa kinerja utama dari mulai melaksanakan proses pembelajaran, kemudian melaksanakan pembimbingan pada kelas, kemudian melaksanakan pengembangan diri, menjadi pengawas ujian, kemudian menjadi anggota organisasi profesi dan menjadi anggota aktif kegiatan MGMP. Nah, di sini yang biasanya ada menjadi apa pembimbing ekstrakurikuler karena untuk saat ini belum pasti ya kapan COVID itu berakhir, maka di sini tidak dicantumkan untuk apa menjadi ekstrakurikuler gitu ya, pembimbing ekstrakurikuler. Nah, di sini ada 6 poin yang harus dilakukan atau yang harus diinput di SKP online terkait dengan sasaran kinerja dari Januari sampai Desember tahun 2022 gitu ya. Nah, sebelumnya harus diketahui dulu di sini ya, angka kreditnya di sini untuk 3A adalah 10,5, kemudian 3B 9,5, kemudian 3C 20,25, 3D 19,5, 4A 29,75, kemudian 4B 29,75. Kemudian di sini untuk poin yang kedua ya, melaksanakan pembimbingan pada wali kelas itu satu laporan juga. Nah, ini adalah 5%-nya dari melaksanakan proses pembelajaran. Jadi ini 5%-nya dari yang atas. Kemudian untuk melaksanakan pengembangan diri akannya itu adalah satu ya. Ini satu. Kemudian ini juga sama. Untuk pengawas ujian itu adalah 0,08 ya. Dan untuk anggota profesi dan anggota profesi aktif, kemudian anggota MGMP juga aktif itu adalah 0,75 ya. 0,75. Nah, ini juga sama ya. 0,75 kita copy saja yang ini. Kita copy. Nah, ini kalau yang sebagai anggota itu adalah 0,75 dan kalau untuk pengurus aktif itu adalah satu ya. Boleh dilihat di Permen ya, di Permen Pan RB ini ya, boleh rekan-rekan lihat di
eh, Permenpan RB tahun nomor ya, nomor 16 tahun 2009. Nah, itu di sini eh, komplit ya terkait dengan angka kredit. Jadi di Permen 4 RB nomor 16 tahun 2009 silakan dicek oleh rekan-rekan atau nanti saya akan cantumkan di link deskripsi ini untuk video ini terkait dengan target apa saja atau Permen 4 RB-nya. Oke. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama di sini adalah kinerja utamanya adalah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, silakan rekan-rekan di sini ya. Di sini kita langsung ke yang 9 kotak ini kita klik ya. Nah, di sini ada prestasi kerja. Kita klik juga prestasi kerja. Nah, di sini ada langsung create ya, create atau buat sasaran kerja pegawai. Nah, berarti di sini masih kosong ya, masih kosong. Namun sebelumnya rekan-rekan itu harus kita kembali lagi sini. Nah, kita harus merubah dulu ya, merubah dulu pejabat ya, pejabat yang mana di sini adalah belum dirubah. Nah, ini harus dirubah dulu ya, harus dirubah dulu. Misalnya di sini edit ya. Nah, kemudian di sini atasan pejabat penilai. Oh, ya maaf, ini pejabat penilainya adalah Asep Herdiana udah ya. Kemudian atasan, maaf, atasan pejabat penilainya itu adalah bukan Pak Ade Manadin lagi karena Pak Ade Manadin itu sudah menjadi Kadisdik ya. Tetapi Pak Yusuf ya, Yusuf, Yusuf Sapari. Nah, Muhammad Yusuf Sapari ini ya. Nah, ini ada jabatannya adalah sekretaris dinas. Nah, kalau sudah dirubah, silakan rekan-rekan ini yang ke prestasi kerja ya dulu. Jangan ke sasaran nanti. Klik dulu ini. Nah, ya. Nah, di sini kita robah tahunnya ya, yaitu tahun 2022. Nah, ini robah tahunnya adalah tahun 2022 ya. Nah, kemudian tinggal klik perilakunya. Nah, tinggal klik perilakunya dan ini akan muncul 12 perilaku. Artinya di sini 12 bulan dan di sini SKP tahunannya masih 0. Kenapa masih 0? Emang kita belum menginput target, gitu ya. Nah, oke, kalau sudah berarti kita tinggal save. Nah, tinggal save. Nah, kemudian kita klik ke sini ya, ke yang tadi. Lalu kita klik prestasi kerja. Nah, kita baru mulai create ya. Kita mulai create. Nah, ini isi kegiatan. Nah, tadi isi kegiatannya yang pertama adalah ini ya. Kita coba masukkan. Nah, ini periode tahunnya 2022, jenis kegiatannya adalah non DPA. Nah, lama kegiatannya adalah 12. Nah, catatannya boleh dimasukkan di sini. Yang ini, butir kegiatannya terkait. Ini copy saja. Tinggal masuk ke sini, pastikan di sini. Nah, kita masukkan yang ini. Nah, ini catatannya seperti itu. Kemudian kuantitasnya ini adalah 1 ya. Karena di sini adalah 12 bulan nih, 12 bulan. 12 bulan, tetapi yang dipinta adalah 1 laporan, maka di sini rekan-rekan tinggal memasukkan ya. Di sini ada 1 laporan. Nah, karena ini nanti akan digenerate, maka kita klik dulu di sini atau masukkan dulu adalah 12. Ya. 12 ini adalah kita rubah draft dulu. Ya. Draft laporan. Nah, draft laporan kualitasnya 100, waktunya 12.
Nah, biayanya dikosongkan angka kredit. Nah, angka kredit tadi silakan sesuaikan dengan golongan. Kalau golongannya 3D berarti 19,5. Ya, 19,5. Berarti di sini 19,5 ya. Jadi pakai titik. Nah, setelah itu kita klik informasi tambahan. Ini ya, kita klik. Nah, di sini tanggal awal kegiatan itu adalah kita mulainya tanggal 1 Januari ya. Nah, 1 Januari. Urutan kegiatannya adalah urutan ke-1, jumlah revisinya dinolkan, tahap revisinya adalah jangan dicentang, jumlah pengajuan verifikasi 0 masih 0 ya. Nah, baru di sini ya rekan-rekan, kita klik target bulanan siap dibuat ya. Kita klik. Nah, sudah. Nah, setelah target bulanan dibuat, rekan-rekan itu lalu klik generate bulanan. Nah, klik generate bulanan. Kita tunggu sampai muncul di sini bulannya. Dari mulai Januari sampai Desember tahun 2022 ya. Nah, kemudian rekan-rekan ini tadi kan yang dipinta itu adalah satu laporan. Maka di sini juga harus dirubah. Laporannya itu pada bulan Desember itu bukan draft lagi, tapi di sini adalah laporan. Ya, laporan. Nah, ininya sama. Nah, harinya berapa? Sesuaikan 23. Ya. Nah, tuh. Ya, untuk Desember itu harinya adalah 22. Kemudian untuk November 22 juga. Kemudian untuk Oktober 20, September oh, maaf. Desember 22, November 21, Oktober 21, September 22, Agustus 22, Juli 20, Juni 21, Mei 18, April 20, Maret 22, kemudian Februari 18, dan Januari adalah 21 ya. Nah, ini sudah diisi semua. Nah, kalau sudah diisi seperti ini ya. Nah, ini rubah dulu ya. Tadi sudah di sini Desember 1 laporan, dari Januari sampai November itu draft laporan, dan sebelum kita simpan, kita rubah dulu ini. Ini 1 dan ini rubah ke dalam laporan. Nah, dalam laporan. Nah, kemudian kita simpan. Ya. Nah, kita simpan, kita cek kembali. Nah, ini sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, rekan-rekan, tinggal ajukan di sini ya. Tinggal ajukan. Karena kalau tidak diajukan seperti ini, nah ini masih warnanya masih gray ya, masih gray. Kemudian kalau misalkan sudah diajukan ke pejabat penilai atau kepala sekolah, ini ketika saya klik ajukan, kemudian klik OK. Nah, ya. Ini nanti kalau kita dicek, nah ini jadi merah ya. Dan statusnya di sini adalah penilaian pejabat penilai. Nah, kalau misalkan kepala sekolah nanti sudah menyetujui, maka rubah warnanya menjadi warna biru, ya. Nah, kita langsung input yang kedua. Input yang kedua di sini adalah melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu ya. Biasanya ini adalah wali kelas. Ya. Nah, kemudian di sini non DPA. Nah, catatannya silakan input. Ya. Ini saja dikopikan. Kemudian di sini paste. Dan ini sama untuk
outputnya itu adalah satu laporan. Tapi di sini kita tulis 12 dulu, nanti ketika di generate munculnya 12. Tapi kalau misalkan di sini satu kuantitas outputnya satu, maka di sini ketika di generate itu akan satu. Maka kita tulis dulu 12. Kemudian di sini draft, ya, draft laporan. Kemudian di sini sama 12. Dan kemudian kita klik informasi tambahan. Di sini dimulainya sama, yaitu dimulai dari Januari. Kemudian urutan kegiatannya adalah nomor 2. Ya. Dan kita cek di sini. Nah, ini harus sama, ya. Nah, harus sama bahwa di sini adalah Muhammad Yusuf Sapari untuk atasan pejabat dan verifikaturnya adalah Pak Yedi Miswanto, gitu ya. Nah, oke, sudah betul. Nah, kemudian di sini angka kreditnya kita tulis, ya. Untuk melaksanakan pembimbingan pada kelas ini adalah untuk golongan 3D itu adalah 0,98. Ya, ini ya. 0,98. Kita cek lagi 0,98 ya. 0,98. Nah, kalau sudah itu, rekan-rekan silakan target bulan siap dibuat. Buat di sini klik. Nah, kemudian di sini kita buat klik generate target bulanan. Nah, di sini sudah kita rubah dulu ini satu. Takut lupa ya, ini di sini adalah laporan. Laporan. Nah, ini sudah semuanya dan kita tinggal rubah ini saja. Laporan di Desember. Kemudian harinya tadi masukkan 22, November 21, Oktober 21, September 22, Agustus 22, ini 20, ini 21, Mei 18, April 20, ini 22, dan Februari 18, dan Januari 21. Ya. Nah, kalau sudah dirubah semuanya seperti ini, rekan-rekan tinggal ajukan target. Ya, ajukan target. Nah, itu ya. Kemudian sekarang kita save dulu. Nah, setelah di save baru kita create ya. Create lagi. Buat lagi untuk kegiatan yang ketiga. Nih, melaksanakan pengembangan diri mengikuti diklat fungsional guru 30 sampai 80 jam. Misalnya ini dikopikan saja seperti tadi. Ya, ininya non DPA. Catatannya mengikuti diklat pengembangan diri. Nah, kemudian di sini kuantitas outputnya ini adalah 2. Ya, karena biasanya bisa saja kalau untuk saat ini adalah 1 bulan 1 karena banyak sekali ya di online begitu untuk pengembangan diri. Jadi sebetulnya bisa bisa minimal 1 bulan atau maksimalnya adalah 1 semester sekali ya. Nah, ini waktunya adalah 2, maaf. Karena di sininya adalah 2, ini juga adalah 2. Ya. Nah, untuk angka kredit di sini adalah 1 ya. Dan ini sertifikat. Sertifikat. Kemudian di sini informasi tambahan sama ya. Kita mulainya dulu dari Januari. Ini urutan kegiatannya adalah 3. Nah, ya. Udah. Setelah itu kita target bulanan siap dibuat. Tinggal diklik, nanti akan muncul tombol generate bulanan. Ya, klik. Nah, ini tombol generate bulanan sudah muncul. Ya. Nah, cuma di sini adalah bulannya Januari, Februari. Nanti rekan-rekan silakan sesuaikan mau di bulan apa 2 sertifikat ini. Misalnya di sini tidak di bulan Januari, tapi di sini adalah bulan Februari untuk semester pertama. Dan di sini adalah
bulan Agustus misalnya ya, untuk di bulan kedua ya. Nah, Februari itu berapa hari? 18, sedangkan Agustus itu adalah 22. Ini sudah semuanya sertifikat. Oke, kita lanjut ajukan target ya. Nah, kalau misalkan di sini masih ragu untuk sementara ya, untuk sementara jangan dulu diajukan target tapi kita save lagi. Nah, save dulu. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi ke yang keempat, create lagi. Nah, di sini yang keempat adalah menjadi pengawas ujian. Nah, menjadi pengawas ujian di sini kita kopikan. Nah, kita kopikan. Jenis kegiatan sama, non DPA. Nah, untuk pengawas ujian ini berarti ada dua ya, 2 bulan. Yaitu di bulan Juni dan di bulan Desember ya. Ini melaksanakan pengawasan ujian proses belajar mengajar. Ini kuantitasnya 2, ini adalah surat keputusan. Angka kreditnya adalah 0,08. Ini juga rubah angkanya menjadi 2 waktunya, sesuaikan dengan lama kegiatan. Kemudian informasi tambahannya kita cek lagi. Nah, karena di sana mulanya di Juni, maka kita rubah di sini Juni. Juni, misalkan tanggal 1. Ya, urutan kegiatan 4. Oh, 2. 3 ya, 3 maaf. 3. Nah, baru setelah itu kita target bulanan siap dibuat, diklik. Nah, kemudian di sini ada generate, klik generate. Nah, karena di sini yang muncul ada Juni Juli, maka yang satu ini sudah benar, Juni untuk UKK ya, untuk UKK atau ya untuk UKK. Kemudian yang Desember ini adalah untuk PAS. Jadi klik Desember. Harinya 22. Untuk Juli ini harinya 20. Juni, maaf, Juni 21. Nah, di sini tinggal klik seperti itu. Nah, maka kalau sudah beres seperti ini kita ajukan target. Oke, kalau misalkan emang itu sudah program dan yakin itu ajukan target. Kemudian yang keempat, kita klik lagi. Oh maaf, tadi yang keempat ya. Tadi yang keempat, berarti yang kelima sekarang. Yang kelima, kita cek dulu ya. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4. Berarti sekarang tinggal yang kelima, maaf, yang kelima. Yang kelima ini menjadi anggota organisasi profesi. Nih ya. Ini juga non DPA. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi profesi. Biasanya ini adalah PGRI ya. Nah, ininya outputnya 1. Ini surat keputusan juga. Berarti lama kegiatannya adalah 1. Ini juga adalah 1. Ya. Kemudian untuk angka kredit tadi kalau pengurus aktif itu adalah 1 angka kreditnya. Kalau anggota itu adalah 0,75. Nah, ini informasi tambahannya adalah untuk 1 bulan ya. Berarti ini di Desember. Maaf. Di Desember. Nah, di Desember tanggal 1 misalnya ya. 1. Ini urutan yang kelima. Nah, kemudian kita buat target bulanan. Siap dibuat. Kemudian kita generate. Dan di sini sudah muncul Desember. Cuman harinya cek lagi harinya yaitu 22. Oke. Tinggal diajukan target. Oke.
Ini save. Dan yang terakhir yang keenam ya, itu adalah menjadi anggota aktif kegiatan MG-MP. MP non DPA, karena ini adalah satu SK ya di sini, satu SK, maka di sini disimpan saja di akhir di bulan Desember ya. Ininya dikopikan dulu. Kan dulu, ininya outputnya 1, ini surat keputusan, ininya juga 1, lama kegiatannya juga 1, waktunya 1, ininya sama 0,75. Nah, kalau sudah tinggal cek ini, kita geser ke bulan Desember, tanggal 1 misalnya ini yang ke-6. Oke, kalau sudah tinggal klik target bulanan, dibuat, dan nanti akan muncul di sini generate target bulanan. Tinggal klik. Nah, di sini harinya tadi adalah 20. Nah, tuh, ya, tinggal kita ajukan target. Nah, setelah itu kita save. Nah, itu kita cek sekarang sasaran kerja pegawainya. Yang ini, ya, yang ini. Nah, jadi di sini sudah merah semua kecuali di sini adalah pengembangan diri, ya. Pengembangan diri tadi ditakutkan si guru ini atau kita itu belum yakin ya, belum yakin. Kita cek dulu di sini, kita edit. Di sini tadi informasinya harusnya yang ini yang keempat. Itu ya, kita save lagi. Nah, cek. Ini masih gray ya, masih abu-abu. Nanti diajukan ya. Nah, itu untuk mengisi target tahunan ya, dari mulai Januari sampai Desember 2022. Dan kalau misalkan rekan-rekan di sini ada yang kurang, misalnya, oh saya membuat PTK, berarti rekan-rekan tinggal klik create lagi. Kemudian di sini adalah membuat karya ilmiah ya, atau dalam kurung PTK. Silakan rekan-rekan isi lagi seperti ini ya, isi lagi seperti ini. Nah, ini misalnya ya, PTK itu biasanya bisa dibuat itu ya minimal itu adalah 6 bulan sekali. Jadi satu semester buat PTK dari Januari sampai Juni ataupun dari Juli sampai Desember. Dan sebetulnya PTK itu bisa dilakukan 2 kali dalam satu semester, ya bisa Januari, Februari, Maret ataupun April, Mei, Juni itu bisa, ya. Nah, ini lama kegiatannya adalah 6 bulan. Kalau mau di semester ya 1, ini 6 bulan juga. Nah, kuantitasnya adalah 1 laporan, ya. Tapi di sini tulis dulu 6, maka di sini draft, tulisnya draft laporan, ya. Nah, angka kreditnya di sini adalah 4 untuk PTK, ya. Untuk PTK membuat karya ilmiah berupa PTK catatannya, ya. Nah, ini kita tambahkan, ya. Misalnya ini adalah di bulan mulainya itu di bulan Juli, ya. Bulan Juli. Bulan Juli, ini urutannya ke 7. Nah, itu rekan-rekan, kalau sudah kita target bulanannya dibuat, kemudian kita di sini generate. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ini ya kita rubah lagi di sini 1 dan di sini adalah laporan.
laporan. Kemudian di sini juga rubah jadi laporan. Nah, di sini harinya 22, 21, 21, 22, 22 dan Juli 20. Itu ya. Baru kita ajukan kalau ada ya. Kalau mau membuat PTK. Nah, kita save dulu ini ya. Dan kita cek kembali di sini. Nah, ini sudah ada 2 yang masih ragu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mau membuat PTK, di sini masih gray atau abu-abu, tinggal kita klik di sini, kemudian kita target dibatalkan, ya. Jadi untuk yang warna abu-abu itu masih bisa dibatalkan, tetapi untuk yang warna merah itu juga masih bisa dibatalkan dengan koordinasi dengan pejabat penilainya. Tetapi kalau untuk statusnya sudah warna biru, apalagi hijau, itu adalah susah untuk dibatalkan, ya. Oleh karena itu, dari awal kita harus merencana, ya, merencana kegiatan-kegiatan atau target-target apa saja yang mau dibuat dari bulan Januari sampai Desember 2020, ya. Nah, karena di sini membuat karya ilmiah tidak akan dilakukan di tahun 2022, maka di-cancel saja, ya. Jadi di sini target dibatalkan, kemudian klik OK. Nanti di sini akan hilang, ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah menginput sasaran kerja pegawai, rekan-rekan tinggal ke menu ini lagi, ya, menu prestasi kerja. Sekarang itu kan bulan Februari, ya. Nah, berarti kita harus sudah mengisi perilaku kerja, yaitu realisasi bulanan. Ini, ya, kita klik realisasi bulanan, dan di sini kita ke bawah. Nah, di sini ada tahun 2022. Nah, yang bulan Januari itu harus sudah dilaporkan, ya, harus sudah dilaporkan. Ya, baik, kita lanjut ya. Di sini perilaku kerja Bu Aimi ini ya di bulan Januari itu harus sudah terrealisasi. Nah, kita edit, klik edit. Nah, di sini klik edit. Nah, kemudian di sini jumlah pelayanan. Nah, karena ini guru berarti harus menghitung jumlah siswa yang diajar oleh Bu Aimi ini. Ya, kalau misalkan normalnya 32 orang dikali berapa kelas yang kita ajar. Kalau misalkan kali 4 berarti 128. Nah, nilai konsumennya ini adalah siswa. Ya, siswa. Nah, jumlah ketidakpuasannya dinolkan. Kemudian yang dicentang untuk penghargaan. Oh, ini hukum disiplin berarti tidak terkena hukuman disiplin, ya. Jadi pilihnya itu. Kemudian penghargaan ini dari atasan langsung. Kalau emang misalkan ada penghargaan dari presiden, diklik presiden. Kemudian kehadiran apel pagi ini sesuaikan dengan hari yang ada di bulan Januari, yaitu 21. Ini juga kehadiran kerja itu adalah 21 untuk kehadiran upacara hari besar yang tidak ada. Dan ini kehadiran jam kerja. Kehadiran jam kerja itu untuk satu hari adalah 7,5 jam. Maka kalau untuk 21 hari tinggal mengalihkan saja. 21 kali 7,5 berarti sekitar 160 berapa? Berarti 7,5 kali 21 ya. Itu sekitar 157 jam. 157 jam. Oke. Kemudian kerjasama di sini. Nah, kerjasama ini adalah dengan atasan langsung dan di sini dengan yang kedua adalah dari rapat atasan langsung. Nah, kalau sudah selesai, itu tinggal kita ajukan target. Ya. Nah, ini jadi untuk perilaku mat tidak ada generate ya. Nah, ini karena tadi sudah di awal. Ajukan target. Kita oke. Ya, kita save. Dan kita cek di sini di perilaku kerja realisasi bulanannya, maka di sini akan ada
yang berubah, yaitu warnanya menjadi merah. Artinya di sini sudah statusnya pejabat penilai. Ya. Nah, itu. Nah, itu rekan-rekan yang mungkin harus dilakukan untuk saat ini terkait dengan SKP online ya, rekan-rekan guru itu. Dan tentunya ini sudah beres ya. Tinggal kita menunggu apakah pejabat penilai itu menyetujui. Kalau sudah menyetujui di sini warnanya menjadi biru. Dan ketika kepala sekolah atau pejabat penilai mengajukan atau mengusulkan ke atasan pejabat penilai, maka di sini tidak biru tidak merah lagi, tetapi di sini akan menjadi menjadi biru ya. Oke, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan SKP online atau pengisian SKP online di tahun 2022 ya. Semangat terus dan jangan lupa tombol subscribe-nya dipijit dan loncengnya juga dipijit untuk untuk YouTube Master Doi yang sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.